Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Cascading Style Sheet atau CSS. CSS merupakan salah satu dokumen website yang bertujuan untuk mengatur style pada tampilan web. Ada 3 macam penempatan CSS yang dapat kita gunakan ke dalam baris kode HTML. Yang pertama yaitu ada inline CSS, yang kedua ada internal, dan yang ketiga ada eksternal. Sebelumnya, kita akan mempelajari dulu sekilas mengenai selektor CSS karena ini merupakan salah satu bagian penting dari CSS itu sendiri. Selektor adalah elemen atau tag yang akan diberikan style. Dari tampilan ini, P atau paragraf itu akan dijadikan selektor, kemudian diikuti dengan properti dan value, di mana dari kurung kurawal sampai kurung kurawal tutup ini merupakan deklarasi dari sebuah selektor. Inline CSS. Inline CSS merupakan penempatan CSS yang langsung dilakukan di dalam tag HTML sehingga hasil tersebut akan mempengaruhi satu bagian baris kode saja. Dari tampilan berikut ditampilkan bahwa kita akan memberikan style ke dalam heading 5 di mana properti yang digunakan yaitu color dan font style. Color ini untuk memberikan merubah warna teks, dan font style ini untuk merubah teks, apakah mau bold atau italic. Dari contoh berikut, jika codingan ini dijalankan, maka hasilnya akan seperti di dalam tampilan ini, di mana teks input siswa menjadi warna coklat dan miring. Itu menggunakan properti color dan font style. Untuk internal sekilas mirip dengan inline CSS, yaitu tipe penulisan tanpa file CSS yang terpisah. Namun, di dalam penggunaan CSS internal ini, baris kode CSS-nya kita tuliskan di bagian atas header file HTML. Berikut contoh yang ditampilkan. Di bawah header atau tag head, kita menambahkan tag style yang diikuti dengan atribut tipe diisi dengan teks atau CSS. Di sini ada yang dinamakan selektor. Selektornya menggunakan selektor tag HTML langsung, tagnya label, kemudian diikuti dengan properti color dan font family. Color diisi oleh blue dan font family diisi oleh tipe huruf Arial, Narrow, Bold. Jangan lupa setelah selektor diawali dengan kurung kurawal buka dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Dalam satu baris, deklarasi dari properti dan value diakhiri dengan tanda semicolon atau titik koma. Jika file ini kita jalankan, maka hasilnya yaitu akan membuat teks label akan berwarna biru dan tipe hurufnya Arial, Narrow, Bold. Eksternal CSS. Eksternal CSS, penempatan baris kode ke CSS menggunakan file yang terpisah di mana nanti ekstensinya akan berupa .css, di mana nanti si file CSS yang terpisah ini kita akan panggil di HTML dengan menggunakan tag link, kemudian diikuti dengan atribut rel, dengan diisi style sheet, kemudian tipenya ada teks atau CSS. Href ini kita isi dengan nama dari file CSS-nya. Di sini dapat kita lihat bahwa file CSS-nya itu bernama style.css. Untuk atribut link rel,
kita cantumkan di bagian header HTML. Bisa di bawah titel dari web tersebut atau di bawah tag title. Bisa dilihat dari baris kode ini nanti akan menghubungkan file HTML dengan external style sheet dengan nama file CSS-nya style.css. Rangkumannya, CSS dapat digunakan untuk mempercantik tampilan halaman web. Ada 3 cara penerapan CSS ke dalam script HTML. Yang pertama itu inline, internal, dan eksternal CSS. Untuk eksternal nanti akan berekstensi .css dan untuk internal nanti ditempatkan di antara tag head script HTML. Sekarang kita akan mempraktekkan mengenai inline CSS, di mana sebelumnya kita sudah membuat satu folder. Di contoh berikut, folder yang digunakan yaitu folder CSS. Ada satu file HTML yang bernama form input, di mana di dalam HTML tersebut terdapat satu tag heading yang akan kita berikan style atau gaya. Untuk inline, kita berikan gaya atau atribut style, diisi dengan color, kemudian diikuti dengan tanda titik 2. Isi value-nya, misalkan kita akan merubah tulisannya menjadi warna biru. Diakhiri titik koma, kemudian jika ingin menggunakan properti yang lain tinggal dituliskan saja apa propertinya dan isinya atau value-nya. Kita simpan di baris 22 ini atau di bagian heading 5 sudah dicantumkan CSS di mana propertinya color dan font style. Kita coba apakah berhasil. Sudah berhasil. Teks input siswa menjadi warna biru dan miring. Untuk internal CSS, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa internal CSS itu tidak jauh berbeda dengan inline, hanya saja penempatannya di atas atau di bagian header HTML, bukan di dalam tag HTML-nya. Jadi di bawah head atau di bawah title, kita tambahkan tag style, kemudian diikuti dengan atribut tipe, kita isi dengan teks atau CSS. Kemudian kita akan menggunakan selektor. Selektor itu komponen atau tag yang akan kita berikan gaya atau style.
kita menggunakan color blue, diakhiri dengan titik koma, kemudian font family, bisa dipilih, kita coba Arial Helvetica Sans Serif. Internal CSS sudah kita buat, di mana dalam internal CSS ada satu selektor yang digunakan, yaitu selektor label. Kita lihat hasilnya, apakah teks label berubah menjadi warna biru dan tipe hurufnya menjadi Arial Helvetica Sans Serif. Dapat dilihat bahwa nama label, kemudian kelas, tanggal lahir, dan alamat, serta foto, labelnya berwarna biru dan tipe hurufnya sudah berubah. Kemudian, untuk membuat satu eksternal CSS atau file CSS eksternal, kita hanya perlu membuat file baru, kemudian kita isi dengan selektor dan properti CSS value-nya yang akan kita gunakan. Di sini sudah ada contohnya. Nama file CSS-nya yaitu style.css, di mana di dalam file ini terdapat properti yang digunakan untuk merubah atau mempercantik bagian body, bagian heading 1, dan kemudian ada properti yang digunakan untuk mempercantik menu. Dapat dilihat di sini sudah ada beberapa menu, di antaranya halaman utama, profil, jurusan, dan data siswa. Dengan CSS, kita bisa mempercantik atau merubah tampilan menu ini. Kita coba panggil atau cantumkan atau hubungkan antara HTML dengan file CSS yang sudah kita buat. Kembali ke form input .html, kemudian di bawah title kita tambahkan atribut link, diikuti dengan kita tambahkan tag link, diikuti dengan atribut rel, kemudian diisi oleh file sheet, setelah itu atribut tipe, diisi dengan teks CSS, kemudian ada href, di mana href ini kita isi dengan nama file CSS yang sudah kita buat. Di sini sudah dibuat nama file CSS-nya yaitu style. Ekstensinya .css. Kita simpan. Kemudian kita coba. Sudah berubah. Di mana tadi menu atau navbarnya sudah diberikan style. Jika kita mengklik halaman utama, akan masuk ke halaman utama yang sederhana. Jika masuk ke profil sekolah, ada tampilan visi, misi, dan tujuan.
Jika masuk ke jurusan, kita akan masuk ke halaman jurusan. Dan untuk data siswa, ini kita diarahkan untuk ke form input data siswa. Bisa disimpulkan bahwa penggunaan CSS di dalam HTML atau halaman web sangat penting sekali untuk menunjang desain halaman web yang akan kita buat. Ada 3 cara. Yang pertama itu inline, langsung di dalam tag. Yang kedua itu internal, masih di halaman HTML tetapi penulisan CSS-nya di atas atau di bagian header HTML. Dan untuk eksternal terpisah antara HTML dengan CSS-nya. Untuk memanggil eksternal CSS, kita hanya memerlukan tambahan tag yang dicantumkan di bawah head, kemudian diikuti dengan atribut rel, tipe, dan ref. Sekian yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.